Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriwanda dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A pagi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Nah, apa sih pengertian bimbingan dan konseling itu? Nah, baiklah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bimbingan terlebih dahulu. Bimbingan merupakan bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepribadian, beretika, bermoral, dapat dipercaya, profesional kepada individu atau peserta didiknya agar dapat memahami peserta didiknya, memahami dirinya, dan memahami apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan juga bisa memahami potensi yang ada pada dirinya, keadaan orang-orang yang ada di lingkungannya, serta penyesuaian diri dalam pencapaiannya atau perkembangan seseorang itu. Misalkan di suatu sekolahan siswa itu bermasalah. Nah, sebaiknya siswa itu kita bimbing terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita kasih arahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang konseling. Tadi saya menjelaskan tentang bimbingan, sekarang saya menjelaskan tentang konseling. Konseling itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang yang terlatih dengan baik, yang memiliki karakteristik tertentu atau kompetisi konselor kepada individu baik satu ataupun lebih yang mengalami masalah atau klien. Nah, bisa dilakukan secara tatap muka, bertujuan agar individu tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri atas permasalahan yang dihadapinya, baik masalah psikologis, masalah sosial, masalah individu, dan bisa masalah lainnya, dengan harapan dapat memecahkan suatu masalah tersebut. Pertama, kita harus memahami dulu masalahnya itu seperti apa. Agar kita dapat memecahkan suatu masalah tersebut, kita harus memahami permasalahan tersebut. Mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa mencapai penyesuaian. Kita bisa mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar kita. Jadi biar kita tahu dan kita bisa merasa nyaman dalam menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara bimbingan dan konseling.
Bimbingan dan konseling itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bimbingan merupakan langkah dasar sebelum dilaksanakannya konseling. Muhammad Surya berpendapat dan mengemukakan 3 pandangannya tentang keterkaitan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pandangannya yaitu berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Kedua istilah tidak mempunyai perbedaan. Tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Terus pandangan yang kedua berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar maupun cara kerjanya. Menurut pandangan kedua, bimbingan merupakan pendidikan, sedangkan konseling merupakan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang mempunyai masalah serius. Nah, pandangan yang ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu. Keduanya tidak saling terpisah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang ciri khas, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, persamaannya dulu. Persamaannya yaitu ada memberikan kontribusi positif bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Yang kedua, sama-sama diimplementasikan di institusi pendidikan. Yang ketiga, sama-sama memandirikan individu. Yang keempat, menitik beratkan pada perkembangan dan pertumbuhan. Yang kelima, pengetahuan atau pengatasan faktor-faktor yang menghambat perkembangan. Yang keenam, pelaksanaannya sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, atau di rumah. Nah, selanjutnya setelah tadi itu persamaannya, yaitu saya akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaan itu ada aspek isi dan aspek karir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan aspek isi. Aspek isi ini lebih menekankan pada usaha, pemberian informasi, dan kegiatan pengumpulan data. Lebih menekankan pada fungsinya atau pemahamannya, pencegahan, pemecahan masalah, dan pengembangan. Sedangkan konseling itu, teman-teman, merupakan bantuan yang dilakukan dengan tatap muka antara 2 orang individu, klien, dan konselor. Nah, selanjutnya ada aspek tenaga. Aspek tenaga Selanjutnya, saya akan menjelaskan
aspek tenaga. Nah, aspek tenaga itu bimbingan dapat dilakukan siapa saja. Misalkan orang tua kita di rumah kan. Nah, orang tua kita di rumah itu menasihati kita. Nak, kamu nggak boleh begini ya. Nak, kamu nggak boleh begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan konseling itu harus dilakukan dengan orang yang memiliki namun konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang terlatih dan terdidik. Nah, misalnya guru yang sudah memiliki pengalaman. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang ciri khas, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, persamaannya dulu. Persamaannya itu yaitu ada memberikan kontribusi positif bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Yang kedua, sama-sama diimplementasikan di industri pendidikan. Yang ketiga, sama-sama memandirikan individu. Yang keempat, menitik beratkan pada perkembangan dan pertumbuhan. Yang kelima, pengetahuan atau pengatasan faktor-faktor yang menghambat perkembangan. Yang keenam, pelaksanaannya sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, atau di rumah. Nah, selanjutnya setelah tadi itu persamaannya, yaitu saya akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaan itu ada aspek isi dan aspek karir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan aspek isi. Aspek isi ini lebih menekankan pada usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data. Lebih menekankan pada fungsinya atau pemahamannya, pencegahan, pemecahan masalah, dan pengembangan. Sedangkan konseling itu, teman-teman, merupakan bantuan yang dilakukan dengan tatap muka antara dua orang individu, klien, dan konselor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek tenaga. Nah, aspek tenaga itu bimbingan dapat dilakukan siapa saja. Misalkan orang tua kita di rumah kan. Nah, orang tua kita di rumah itu menasihati kita. Nak, kamu nggak boleh begini ya. Nak, kamu nggak boleh begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan konseling itu harus dilakukan dengan orang yang memiliki namun konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang terlatih dan terdidik. Nah, misalnya guru yang sudah memiliki pengalaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu mengenai orientasi bimbingan dan konseling. Apa sih teman-teman? Orientasi bimbingan dan konseling itu mengenai orientasi tentunya tidak terlepas dari pelayanan bimbingan dan konseling, memiliki tujuan yang diajarkan dalam penjelasan saya berikut ini. Yang pertama ada orientasi perseorangan. Maksudnya di sini menitik beratkan pada siswa secara individual. Meskipun pelayanan bimbingan dan konseling itu masih dalam bentuk klasikal, tetapi siswa-siswa tersebut mengikutinya dengan sungguh-sungguh, mau belajar. Nah, jadi bisa kita simpulkan tujuannya itu untuk keberhasilan
peningkatan kompetisi secara individual. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada orientasi perkembangan. Nah, orientasi perkembangan itu menjadi faktor orientasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi, fokusnya pada perkembangan seseorang berkembang. Kalau kita lihat dari psikologi perkembangan itu, dari Freud pranatal, maksudnya dari periode seseorang yang masih dalam kandungan. Yang masih dalam kandungan, lahir menjadi seorang bayi, anak-anak, remaja, remaja awal, remaja akhir, sampailah ke dewasa awal, dewasa akhir, bahkan sampai ke lanjut usia. Nah, selanjutnya saya menjelaskan yang ketiga, yaitu ada orientasi permasalahan, hambatan dan rintangan seringkali dialami oleh individu dalam menjalani kehidupan dan proses perkembangannya. Sementara tujuan berikut bimbingan dan konseling itu sejalan dengan tujuan hidup dan perkembangan sendiri, ialah kebahagiaan. Oleh karena itu, maka perlu waspada kemungkinan timbulnya hambatan dari tenaga mungkin menimpa kehidupan dan perkembangan. Permasalahan tentunya bukan harapan untuk diinginkan adanya, akan tetapi sudah dapat diprediksi mengenai akan terjadi. Nah, ada beberapa permasalahan, yaitu kemungkinan dapat terjadi bagi setiap individu. Yang pertama ada perkembangan jasmani dan kesehatan. Nah, ini tidak bisa kita prediksi. Kalau misalnya kita sakit atau apa, nah itu. Yang kedua ada keuangan, keadaan lingkungan dan pekerjaan. Yang ketiga, kegiatan sosial dan rekreasi. Yang keempat, hubungan muda-mudi pacaran dan perkawinan. Yang kelima, hubungan sosial kejiwaan. Yang keenam, keadaan pribadi kejiwaan. Yang ketujuh, ada moral dan agama. Yang kedelapan, kesadaran rumah tangga dan keluarga. Yang kesembilan, masa depan pendidikan dan pekerjaan. Yang kesepuluh, penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah. Dan yang keenam, kurikulum prosedur pengajaran. Nah, selanjutnya orientasi lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu target sasaran layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang diperlukan sebagai dasar kebutuhan sebagai persiapan dalam menyampaikan materi adanya yang akan diberikan kepada siswa di lingkungan. Nah, di sini itu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga misalnya agar kita mengetahui apa sih yang diinginkan keluarga kita itu. Misalnya keluarga kita menginginkan anaknya belajar dengan baik agar bisa sukses ke depannya untuk mencapai cita-cita tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling itu yang pertama ada pelayanan bimbingan di konseling di sekolah. Nah, terdapat 3 bidang pelayanan pendidikan, yaitu yang pertama kemampuan berkomunikasi peserta didik, yang kedua prasarana dan sarana fisik dan pengawasan, yang ketiga kepada pelayanan kesiswaan secara individual. Nah, terus ada tanggung jawab konselor sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab konselor menjadi pelayanan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua ada pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Kehidupan dalam masyarakat sebagian besar ditentukan oleh mutu keluarga. Pelayanan bimbingan konseling keluarga bertujuan mengenai permasalahan dalam sebuah keluarga seperti perceraian dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, misalnya permasalahan masyarakat juga berlaku di lingkungan perusahaan, industri, kantor-kantor, substansi, pemerintahan, dan lembaga-lembaga kerja lainnya, serta organisasi masyarakat seperti panti jompo, panti asuhan,
anak yatim piatu, dan lain-lain yang tidak terlepas dari masalah dan memerlukan jasa bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu mengenai kedudukan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan. Nah, dalam garis besar telah ditetapkan tujuan dari pendidikan adalah perkembangan kepribadian secara optimal dari peserta didik sebagai pribadi. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh dan tidak hanya melaksanakan kegiatan instruksional, melainkan kegiatan layanan yang mendidik sehingga anak didik dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengajar. Misalnya, siswa dapat mencapai prestasi belajar yang optimal apabila terbebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu proses belajar. Pelayanannya tersebut dapat dilakukan dengan bimbingan dan konseling. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara optimal dalam perkembangannya, yaitu ada bidang-bidang tertentu. Antara lain, bidangnya yaitu adalah bidang kurikulum, bidang supervisi, dan bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan bidang kurikulum. Nah, dalam bidang kurikulum ini, pengajarannya meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, yaitu menyampaikan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Nah, bidang yang kedua yaitu bidang administrasi atau bidang supervisi. Bidang ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi di sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. Nah, selanjutnya yaitu bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi kegiatan. Nah, yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Meskipun ketiga bidang ini tampaknya terpisah dari yang satu dengan yang lain, tapi tujuannya sama-sama ingin memberikan kemudahan bagi peserta didik belajar. Perkembangannya ingin mencapai secara optimal antara bidang yang satu dengan yang lain terhadap hubungan yang saling mengisi. Misalnya, proses belajar mengajar akan berjalan efektif apabila siswa tersebut terhindar dari masalah-masalah yang dihadapinya atau masalah yang mengganggu konsentrasi belajarnya. Jadi siswa itu bisa fokus dengan apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin dilakukannya dengan tidak terbebani dengan masalah-masalah yang ada dalam pikirannya yang bisa membebaninya.